Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, serta karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan dan mempresentasikan tugas ini dengan baik. Yang kami hormati Bapak Juli Ismanto, SKM MMMAK, selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kami dari kelompok 2, yaitu saya sendiri Nada Zaira Sabah, Afifah Nauli, dan Mutina. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi bab 12 tentang siklus penggajian. Yang pertama ada pengertian dari siklus penggajian. Siklus penggajian adalah aktivitas periodik perusahaan yang mengelola data dan manajemen personalia, termasuk perhitungan pajak penghasilan yang sering berubah. Sistem penggajian juga berfungsi untuk mendistribusikan biaya tenaga kerja ke produk, karena berpengaruh pada keputusan dan kenyamanan kerja. Sistem penggajian harus dirancangkan dengan baik agar proses berjalan efektif dan akurat. Selanjutnya ada aktivitas dalam siklus penggajian. Sistem penggajian disebut sebagai proses periodik atau batch proses yang dilakukan secara berkala, mingguan, 2 mingguan, atau bulanan. Dalam prosesnya dilakukan pembaruan file penggajian untuk menyesuaikan perubahan seperti 1. Perekrutan karyawan baru, 2. Pemberhentian staf, 3. Perubahan kompensasi, dan yang terakhir penyesuaian gaji karyawan. Yang B. Penyesuaian harga dan pajak. Perubahan nilai tukar mata uang dan pengurangan pajak lainnya harus ditentukan. Perubahan pada penyesuaian tarif akan dilakukan oleh Departemen Penggajian, meskipun hal ini jarang terjadi karena tidak ada pemberitahuan resmi pemerintah yang mengacu pada perubahan tarif pajak yang berlaku. Yang C. Keabsahan waktu dan data kehadiran. Informasi datang dalam bentuk yang berbeda tergantung pada bagaimana karyawan tertentu dibayar. Metode pembayaran yang dimaksud adalah yang pertama ada skema pembayaran. Untuk pekerja per jam, perusahaan menggunakan timesheet untuk mencatat waktu kedatangan dan keberangkatan karyawan selama setiap shift. Kartu ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang jumlah jam kerja karyawan selama periode pembayaran. Perilaku ini biasanya hanya berlaku untuk karyawan sementara, sedangkan karyawan tetap dikecualikan dari aturan ini. Kehadiran karyawan biasanya dicatat secara real-time untuk mendapatkan informasi tentang kehadiran mereka. 2. Kemungkinan untuk memanfaatkan teknologi informasi. Strategi teknis harus diterapkan untuk membuat proses penggajian lebih efisien, termasuk pengumpulan data keterlibatan karyawan selama jam kerja dengan menggunakan teknologi informasi. Alih-alih dokumen kertas informasi digunakan ini untuk menghemat waktu dan menghilangkan risiko kesalahan manusia yang menyertai pencatatan manual. Ketiga, penyusun daftar gaji. Data jam kerja karyawan selama satu periode akan dikumpulkan di setiap bagian dan kemudian diizinkan oleh manajer unit untuk diserahkan ke bagian penggajian untuk dilakukan registrasi buku penggajian karyawan. 4. Pembayaran daftar gaji. Gaji karyawan sering dibayar dengan memindahkan dana dari pembukaan perusahaan ke rekening bank karyawan. Ini adalah teknik yang baik untuk mengurangi pemotongan upah yang tidak sah. Namun, ada perusahaan yang membayar gaji karyawan secara tunai, dan dari metode ini tidak ada jaminan keamanan baik bagi perusahaan maupun karyawan yang masih memiliki uang tunai. 5. Perhitungan remunerasi dan pajak. Perusahaan menerima pajak penghasilan dari karyawan sesuai dengan undang-undang dan peraturan terkait, dan hasil pemotongan pajak dibayarkan atas nama karyawan yang bersangkutan. Beberapa potongan telah dilegalkan oleh perusahaan untuk mempermudah segalanya pegawai dalam melaksanakan kewajibannya kepada negara. Potongan lainnya juga dapat berupa potongan pensiunan hari tua dan lain-lain. 6. Pajak penghasilan dan biaya lainnya. Langkah terakhir dalam penggajian adalah pembayaran setiap karyawan atas pajak penghasilan dan tugas sukarela lainnya. Organisasi perlu secara teratur melacak pengeluaran atau menggunakan transfer bank untuk membayar utang pajak mereka. Dalam upaya untuk mengurangi biaya, banyak organisasi mengalihdayakan fungsi penggajian dan SDM mereka ke kantor penggajian dan organisasi tenaga kerja. Kantor layanan penggajian menyimpan catatan penggajian keseluruhan untuk setiap pelanggan dan melakukan penggajian. Kantor penggajian cocok untuk usaha kecil dan menengah karena alasan berikut. Yang pertama,
Dengan mengurangi biaya, meja layanan mendapat manfaat dari skala ekonomi yang terkait dengan verifikasi penggajian untuk sejumlah besar bisnis. Yang kedua, remunerasi yang lebih tinggi memungkinkan perusahaan kecil untuk bersaing dengan perusahaan besar dalam hal gaji. Yang ketiga, minimalkan sumber daya komputer dengan menghapus program aplikasi AIS. Yaitu resiko dan pengendalian dalam siklus penggajian. Sistem manajemen gaji bertujuan untuk menerapkan sistem kontrol dengan baik sehingga kondisi berikut dapat dipenuhi. A. Otorisasi yang wajar dan akurat atas transaksi penggajian. B. Transaksi pembayaran yang terdaftar menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi. C. Hanya transaksi pembayaran yang sah dan sah yang dimasukkan ke dalam register. D. Catatan transaksi yang tepat. E. Mematuhi peraturan pemerintah tentang peraturan petugas pajak secara akurat dan jujur. F. Perlindungan terhadap kehilangan aset, baik tunai maupun data penggajian. G. Meningkatkan faktor efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sistem kompensasi karya Wakerta. Dokumen instruksional yang sederhana dan mudah diisi membantu Anda mencatat transaksi pembayaran dengan lancar dan akurat. Validasi dan pengujian lapangan atau pemformatan sebagai bagian dari pengujian aplikasi yang benar akan meningkatkan akurasi entry data saat menggunakan dokumen elektronik lebih jauh. Akan lebih mudah untuk menetapkan bahwa transaksi telah disetujui secara hukum jika disediakan ruang dalam kertas dan kertas elektronik untuk mencatat siapa yang telah mengisi dan melihat formulir. Anda dapat memeriksa bahwa semua transaksi telah dicatat dengan memasukkan nomor yang tertulis di kertas. Transaksi ilegal dapat dihindari jika akses langsung ke program dokumen dipertahankan dan dibatasi. Dan jika dokumen kertas masih digunakan daripada dokumen bersih, dalam pengendalian pembayaran upah perlu diperhatikan beberapa faktor penting, yaitu A. Otorisasi transaksi. Dengan berganti nama, pekerja tidak aktif dapat menurunkan tingkat pencurian pendapatan oleh pihak yang tidak berwajib. B. Pembagian tugas. Buat pembagian kerja dan produser kerja pasti yang harus diikuti oleh seseorang. C. Pengamatan. Tindakan tegas seorang supervisor dapat memastikan bahwa peraturan dipatuhi pada waktu yang tepat. D. Catatan akuntansi yang sederhana dan mudah dipahami. E. Mengontrol akses. Setiap orang harus tertarik untuk melihat dokumen keuangan. F. Auditor pihak ketiga. Pengawasan jam kerja, juru tulis penggajian, buku besar dan lembaga terkait penggajian lainnya. Master file gaji utama hanya dapat diubah oleh Departemen Sumber Daya Manusia. Ini konsisten dengan prinsip pembagian kerja pengendalian internal, karena mencegah siapapun mengakses file penggajian utama untuk membuat karyawan palsu atau manipulasi upah. Selain itu, supervisor harus memeriksa dan menyetujui semua modifikasi yang dilakukan pada catatan induk penggajian. Pencatatan kehadiran dan jam kerja yang tidak akurat dan mengakibatkan ketidakakuratan dalam laporan belanja tenaga kerja langsung yang mengakibatkan kerusakan bisnis dengan menghabiskan lebih yang diperlukan atau moral karyawan pekerja karena mereka percaya bahwa mereka diperlakukan tidak adil oleh perusahaan karena mereka dibayar lebih rendah dari yang seharusnya. Teknologi akses card dapat digunakan untuk mengurangi risiko ini. Selain itu, dilakukannya validasi atas kehadiran untuk setiap manajer departemen, meningkatkan kontrol dan memungkinkan ketepatan waktu dan data jam kerja yang akurat. Selanjutnya yaitu bagian flow card. Kita mulai dari bagian pertama yaitu karyawan.
Karyawan menyerahkan data pribadi dan melakukan presensi setiap hari. Data presensi ini menjadi dasar untuk perhitungan gaji. Kemudian bagian PSDM atau HRD menerima data tersebut lalu merekap absensi karyawan. Setelah data absensi lengkap, PSDM akan membuat slip gaji untuk masing-masing karyawan. Setelah slip gaji dibuat, proses selanjutnya masuk ke dalam bagian keuangan atau manajer. Di tahap ini, pihak keuangan akan memvalidasi slip gaji, artinya memastikan bahwa jumlah dan datanya sudah benar. Setelah slip gaji diserahkan kepada karyawan beserta uang gaji, dan bagian keuangan juga menyusun laporan penggajian untuk arsip perusahaan. Kesimpulan dari materi siklus penggajian adalah proses terstruktur yang mencakup pengelolaan data karyawan, pencatatan presensi, pembuatan serta validasi slip gaji, hingga pembayaran dengan melibatkan bagian karyawan, PSDM atau HCD, keuangan dan manajer agar sistem berjalan efisien, akurat, dan sesuai aturan, serta didukung pengendalian dan teknologi untuk mencegah kesalahan dan kecurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.